Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Nasrul Latifah dengan rekan saya Muhammad Fadli Razak, Nasrul Hadi Kurniawan, dan Natasha Irma Syabana dengan judul Bilangan Rasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B, ditulis A per B dengan syarat B sama dengan 0. Operasi bilangan rasional meliputi pengurangan, perkalian, dan pembagian yang memiliki sifat masing-masing. Rasional adalah himpunan suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai dalam bentuk pecahan B dengan A. B adalah bilangan bulat dan B tidak dinyatakan dengan 0. Bentuk-bentuk bilangan rasional. Yang pertama bilangan bulat, yang kedua bilangan pecahan murni, yang ketiga bilangan pecahan campuran atau bilangan campuran. Sifat-sifat bilangan rasional. Yang pertama, sifat ketertutupan penjumlahan dan perkalian bilangan rasional. Yang kedua, sifat komutatif penjumlahan dan perkalian bilangan rasional. Yang ketiga, sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian bilangan rasional. Keempat, sifat identitas penjumlahan dan perkalian bilangan rasional. Yang kelima, sifat inverse penjumlahan dan perkalian bilangan rasional. Yang terakhir, sifat distribusi perkalian bertahap penjumlahan bilangan rasional. Oke, yang selanjutnya adalah masalah apa ya yang dihadapi oleh siswa ketika dihadapkan pada bilangan rasional. Yaitu yang pertama, di sini ada contoh dalam penjumlahan. Nah, siswa itu kesulitan yaitu bagaimana sih menjumlahkannya, apakah yang atas dengan atas ataupun yang bawah dengan bawah. Nah, di sini masih ada miss ataupun banyak yang kebingungan, yaitu masih dijumlahkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, ini keliru. Yang benar adalah penyebutnya dulu kita samakan. Penyebutnya disamakan, yaitu apabila 1/4 tambah 3/5 nanti akan dicari KPK-nya, yaitu yang 4 dan 5. Nah, tadi ketemu pada nilai 20. Nah, setelah penyebutnya sama, itu baru ditambahkan yang bagian pembilang. Nah, ketika penyebut itu sudah ditentukan, yaitu 20. Tadi 20 itu dibagi dengan 4 itu dapatnya berapa? Nah, jadi 20 bagi 4 yaitu 5, kemudian dikalikan dengan pembilang. Nah, nanti diperoleh. Kemudian yang selanjutnya, ketika penyebut sudah sama, pembilang sudah ditentukan, nah itu bisa dijumlahkan. Nah, itu sudah menjadi benar, yaitu 17/20. Juga pada perkalian dan pembagian, ketika perkalian itu dikalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, nanti jadi ambigu lagi ketika pembagian, nanti dibagi atas dengan atas dan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, jadi ketika dalam sistem pembagian pada bilangan pecahan itu berbeda, yaitu ketika dibagi itu menjadi dibalik ataupun menjadi sistem pecahan senilai. Jadi ketika 1/4 dibagi 3/5, nanti sama-sama dikalikan dengan yang sama. Jadi nanti ketika hasilnya itu sama, ataupun nantinya pada hasil yang terakhir kebalik, 1/4 dikali 5/3. Kemudian masalah yang kedua, yaitu siswa itu sulit membedakan mana penyebut dan mana pembilang. Nah, untuk mempermudah
bahwasanya pembilang itu yang bagian atas, kemudian yang penyebut itu bagian bawah. Contoh yang ketiga yakni mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk desimal 8/1/2. Nah, permasalahan yang mungkin muncul yakni siswa terkadang lupa bagaimana caranya untuk mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa yang seharusnya 8 dikali 2 dikali 8 ditambah 1. Siswa terkadang langsung saja mengalihkan 8 dengan 1 ataupun 8 ditambah 1 tanpa mengikut sertakan angka 2-nya. Penyelesaian yang benar yakni dengan merubah bentuk pecahan campuran itu tadi ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu dengan 2 dikali 8 ditambah 1 akan menghasilkan angka 17. Nah, 17 ini nanti dibagi dengan angka penyebutnya yakni 2. 17 dibagi 2 hasilnya adalah 8,5. Contoh soal yang keempat. Nah, permasalahan yang mungkin muncul pada soal seperti ini adalah anak bingung bagaimana caranya membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dari keduanya. Karena keduanya bentuknya berbeda, satunya desimal, satunya bentuknya pecahan. Nah, cara penyelesaiannya yakni dengan mengubah bentuk keduanya dengan bentuk yang sama. Pada contoh ini kami menyelesaikannya dengan bentuk desimal. Jadi, adik adalah 1,25, sedangkan kakak adalah 1/2. Nah, punya kakak ini harus dirubah ke dalam desimal terlebih dahulu. 1/2 ketika dirubah ke dalam pecahan biasa menghasilkan 3/2. 3 dibagi 2 akan ketemu yakni 1,5. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa dari keduanya nilai kuota kakak itu lebih besar dari nilai kuota adik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu nomor 5. Soalnya begini. Ibu membeli oleh-oleh berupa jeruk sebanyak 6,5 kg dibagikan kepada anak saudara. Jika jumlah saudara ibu ada 13 orang, maka setiap orang akan diberi berapa kilogram jeruk. Permasalahannya, ketika anak dihadapkan oleh soal seperti ini, masalahnya yang mungkin dihadapi yakni mereka terkadang memilih untuk tidak merubah bilangan desimal tersebut ke bilangan pecahan, sehingga menyulitkan untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi pembahasannya diketahui banyaknya jeruk yaitu 6,5 kg sama dengan 65/10 sama dengan 13/2 kg. Banyaknya saudara yaitu 13 orang. Nah, yang ditanya yaitu berapa jeruk untuk satu saudara tersebut. Penyelesaiannya yaitu berat jeruk per saudara sama dengan banyaknya jeruk dibagi jumlahnya saudara. Kan tadi banyaknya jeruk yaitu 13/2, sedangkan jumlah saudara 13. Jadi 13/2 dibagi 13 sama dengan 1/2. Yang selanjutnya nomor 6. Usia adik 1/4 dari usia ayah saat ini. Sedangkan usia kakek adalah 7 kali dari usia adik. Jika saat ini usia ayah adalah 36, maka berapa usia kakek? Permasalahannya pada soal ini kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa yakni siswa tentang bagaimana cara mencari penyelesaian beberapa usia kakek dengan soal seperti di atas. Pembahasannya yaitu diketahui usia adik sama dengan 1/4 dari usia ayah. Usia ayah 36 tahun, sedangkan usia kakek yaitu 7 kali usia adik. Yang ditanyakan usia kakek. Jadi cara penyelesaiannya yaitu cari usia adik terlebih dahulu. Kan tadi usia adik sudah diketahui yaitu 1/4 dari usia ayah. 1/4 dikali 36 sama dengan 90.
9 tahun. Lalu cari usia kakek. Usia kakek kan 7 kali lebih dari adik, sama dengan 7 kali 9 sama dengan 63. Jadi usia kakek sekarang adalah 63 tahun.